Dari gebiar pemilihan umum di Indonesia, yang banyak diliput media dan YouTuber Malaysia, mudah-mudahan orang Melayu Malaysia semakin paham betapa besar dan beragamnya kekuatan politik dan sosial di Indonesia. Tapi semuanya mempunyai tujuan yang satu, yakni membangun Indonesia, mengembangkan dan memperkuat keindonesiaan. Hal inilah yang membedakan dengan Malaysia. Semoga, hal ini juga semakin menyadarkan orang Melayu Malaysia bahwa, kemelayuan di Nusantara itu sebenarnya hanya ilusi. Konsep alam Melayu di Nusantara itu hanya dongeng, karena dari keadaan sosial, budaya, dan politik pun tidak menggambarkan hal itu. Orang Indonesia selalu memikirkan keindonesiaan, bukan kesukuan, apalagi kemelayuan. Marilah kita lihat satu persatu. Di Indonesia, pemilihan presiden secara langsung justru memperkuat keindonesiaan, karena seluruh warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dilibatkan dalam menentukan pemimpin Indonesia. Hal ini tidak terjadi di Malaysia. Pemimpin Malaysia adalah Raja-Raja Melayu yang tidak dipilih oleh rakyat. Raja-Raja Melayu hanya memperkuat kemelayuan dan keislaman. Institusi raja di Malaysia sesungguhnya kurang bisa memperkuat kemalaysiaan. Raja-Raja Melayu sebenarnya hanya raja-raja negeri. Wilayah Sabah dan Sarawak pun tidak memiliki raja. Adapun posisi Perdana Menteri Malaysia di Malaysia sebenarnya hasil kompromi dari partai-partai politik yang ada di parlemen. Dan ia tidak terlalu kuat karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, partai-partai politik di Indonesia pun bersifat nasional, walaupun ada juga partai lokal. Tapi bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan keindonesiaan, sehingga partai yang dominan adalah partai yang memperkuat keindonesiaan. Adapun partai-partai politik di Malaysia tidaklah demikian. Partai politik di Malaysia terbelah dalam politik perkauman, dan wilayah Sabah dan Sarawak pun memiliki partai lokal sendiri. Politik Islam di Indonesia amat diwarnai oleh haluan dua organisasi besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya juga berperan besar dalam membentuk keindonesiaan. Nah, setahu kami, tidak ada organisasi seperti itu, yang unik semacam itu, yang mampu membentuk kemalaysiaan. Itulah yang membedakan Indonesia dan Malaysia. Agar lebih jelas, marilah kita simak video berikut ini. Tak pernah terbayang bahawa Presiden Jokowi secara terbuka akan endorse satu, bagi saya lah, macam endorse satu kandidat. Kalau KJ nampak semalam, Jokowi dan juga Prabowo muncul dalam satu program kerajaan. Prabowo masih lagi Menteri Pertahanan. Dan Mahfud di situ, dia dah letak jawatan. Mahfud nak letak jawatan. Dan Presiden Jokowi mengatakan, menjawab soalan media, dia kata, saya sebagai rakyat Indonesia boleh terlibat dalam kempen. Dan Presiden Indonesia boleh menyatakan pilihan dia. Saya jangan gunakan kuasa kerajaan saja. So, dia bercakap tu, Prabowo sebelah. Apa lagi signal yang lebih jelas daripada itu? Selain daripada anaknya menjadi wakil presiden kepada Prabowo. Jadi itu perkembangannya relatifnya agak mutakhir. Kali ini saya bermula bukan di Jakarta, tetapi di ibu kota Provinsi Jawa Timur, iaitu kota Surabaya. Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia. Jawa Timur pula provinsi yang sangat-sangat penting. Jumlah penduduknya dah lebih 40 juta, bayangkan. Satu provinsi di Indonesia ni lebih ramai penduduknya daripada seluruh negara Malaysia. Dan di Jawa Timur ni bukan hanya ada penduduk lebih 40 juta, tetapi penting dalam pilihan raya presiden ni, kalau ikut sejarah, tidak pernah ada mana-mana calon presiden yang menang tanpa menang Jawa Timur. Maka saya di sini antara lain untuk memahami apakah unik provinsi selain daripada Jakarta, tempat yang lain daripada Jakarta, dan juga khususnya memahami dinamika politik Islam selera Indonesia yang mungkin berbeza daripada politik Islam di Malaysia. Saya berjumpa dengan seorang kiai di Bangunsari, sebuah perkampungan di Surabaya. Nama kiai itu Kiai Hoirun. Sejarah Kiai Hoirun ini sangat unik kerana usaha beliau mendampingi pekerja-pekerja seks di Bangunsari telah menyebabkan hari ini Bangunsari dalam istilah di sini bebas prostitusi. Tapi yang penting di sini, Kiai Haji Hoirun merupakan salah seorang dari ribuan tokoh agama di Indonesia yang datang dari Nahdlatul Ulama, NU atau NU, melalui sistem pesantren
iaitu institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia, mirip seperti sekolah pondok di Malaysia. Indonesia khususnya Jawa Timur ini kuatkan tahan NU, kepanjangan dari Nahdlatul Ulama. Itu salah satu organisasi massa di mana ajaran-ajarannya yang diberikan itu dengan jargon namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya bahwa pemahaman agama ini apa yang diberitakan oleh Allah, kemudian apa yang dijalankan oleh Rasul, dua pokok ini yang paling penting. Tetapi bila dua ini masih belum memungkinkan karena situasi berubah, bukan tidak ada, karena keduanya ini hanya bahan pokok saja. Quran, hadis bahan pokok. Terjemahannya adalah ada yang namanya difference, ada yang namanya kias. Kedua-duanya ini adalah bagaimana agama itu tidak stagnan, tapi agama itu harus berjalan sampai kapanpun. Untuk memahami ini, maka NU ini yang paling cepat menangkapnya. Tidak langsung mengatakan yang kafir, tidak, ini salah total, enggak. Pasti ini dunia, pasti ada sesuatu yang belum sempat kita ketahui. Dari sinilah dibedah oleh NU ini dengan sikap yang tawasud. Tawas itu modern. Ustaz Hoirun ini, politik Islam yang beliau sebut itu politik tawasud. Sebelum menyimak lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Jawa Timur hanyalah salah satu kekuatan sejarah dan masyarakat yang berperan membentuk Indonesia. Di luar Jawa Timur, puluhan kekuatan sejarah dan masyarakat di wilayah lain di Nusantara yang juga memiliki sumbangan besar terhadap Indonesia. Tapi karena video ini membahas mengenai Jawa Timur, perlu kita ingatkan bahwa kekuatan Singosari dulu juga berada di Jawa Timur, Majapahit juga berada di Jawa Timur. Perlawanan besar terhadap Inggris pada November tahun 1945 juga terjadi di Jawa Timur. Itulah sumbangan Jawa Timur dalam membentuk Indonesia, dan tentu saja semua provinsi lain di Indonesia mempunyai sumbangan serupa. Dan banyak orang Indonesia masih ingat bahwa kaum Melayu Malaysia pada tahun 1945 memilih jadi pengkhianat Nusantara, memilih berpihak pada Inggris. Yuk kita lanjut lagi. NU ini sedang diperebutkan oleh semua ketiganya. Ketiga-tiganya ini semua mencuri hati kepada NU. Karena bagaimana juga sudah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ajaran NU ini indah sekali. Sehingga ketiga-tiganya mencari orang-orang yang ada NU-nya. Ya. Jadi untuk Jawa Timur khususnya ini pilihannya yang kedua, antara 02 dengan 03. Antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Pak Anies ini pada saat dia muncul ke permukaan ini, di belakang ini banyak orang-orang yang ya kalau bahasa itu kita itu orang-orang maaf radikal ekstrim itu. Ya sehingga sebagian orang NU itu sedikit kurang simpati gitu aja. Seorang lagi pemimpin NU, Kiai Haji Darwish yang datang dari cabang Lumajang di Jawa Timur. Beliau juga saya tengok menekankan konsep yang sama seperti Kiai Haji Hoirun, iaitu menekankan worldview Nahdlatul Ulama itu sendiri. Prinsip tawasuth, prinsip sederhana sekali lagi ditekankan. Dan Kiai Haji Darwish memberi sedikit gambaran apakah pro kontra setiap pasangan calon dari perspektif anggota-anggota NU yang akan mengundi. Ada prinsip-prinsip di dalam mengamalkan agama. Ada prinsip tawasud, ada prinsip tasamuh, ada prinsip tawazun, ada prinsip i'tidal, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu prinsip-prinsip berfikir di Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini An-Nahdliyah yang diterapkan di Nahdlatul Ulama, yang kebetulan ini menjadi masyarakat mayoritas di Indonesia. Katakanlah bagaimana ketika Islam diterapkan di Indonesia dengan memakai pendekatan tawasud. Tawasud itu moderat. Seperti masyarakat yang lain juga melihat bagaimana melihat calon itu dari track record. Jejak digital itu kan tidak hilang.
Mas Anies mungkin sebagian orang melihat bahwa Mas Anies itu pernah membacakan ikrar apa di acara orang-orang yang mengusung khilafah di Indonesia. Ketika dia menjadi calon gubernur di Jakarta, yang mendukung ternyata banyak bukan dari masyarakat NU pada waktu itu. Yang lebih muncul ya, yang lebih nampak keluar itu yang mendukung adalah orang-orang yang tidak sama orientasi perjuangannya membangun bangsa dan negara itu dengan NU. Di minusnya gitu loh. Kemudian yang ketiga, Ganjar itu ada yang mengatakan, wah kalau masuk ini kan partainya partai PDIP. Partai PDIP itu semuanya dianggap petugas partai. Seorang presiden pun dikatakan petugas partai. Ini kan semuanya ada plus minusnya sebenarnya. Ada plus minus. Semuanya ada plus minus. Itu bak kata Kiai Haji Darwis. Walaupun nampak beliau banyak menyebut apa minus setiap calon. Pak Prabowo mungkin dilihat ada isu berkenaan dengan hak asasi, demokrasi dan sebagainya. Pak Ganjar dilihat dibayangi oleh partinya sendiri. Mungkin orang Indonesia dan orang NU mahukan presiden yang lebih independen, bebas dari partinya sendiri. Masalah tanggapan Pak Anies ini soal dari segi didukung oleh mereka yang mungkin radikal dari segi politik Islam. Ya, itu bukan fitnah dan framing, tidak ada. Tidak ada itu. Siapa yang disebut radikal, nggak ada. PKB yang mendukung Pak Muhaimin, PKS yang mendukung Pak Muhaimin sama. Dia berdiri dan mengikuti konstitusi Indonesia. Tidak ada yang dilanggar. Jadi itu tanggapan yang mungkin dimainkan oleh pihak tertentu. Pasti ya. Itu isu yang dibuat untuk menurunkan Pak Anies Muhaimin di mata publik. Ya. Salah seorang pemimpin besar Nahdlatul Ulama NU yang juga tokoh politik besar yang telah mengumumkan sokong calon 02 Prabowo, tak lain tak bukan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah. Provinsi yang saya lawat ni, Jawa Timur ni, dianggap sangat penting ini. Inilah gubernurnya. Gubernur wanita kedua dalam sejarah Indonesia. Jawatan yang cukup besar. Uniknya, beliau bukan hanya Gubernur Jatim, tetapi juga Ketua Muslimat NU. Anggota Muslimat NU sahaja 32 juta orang sebagai Ketua Muslimat. Isyarat Ibu Khofifah ni sangat-sangat berharga untuk mana-mana calon. Tak keterlaluan saya sebut, ini antara ahli politik wanita yang paling kuat di Indonesia. Dan baru-baru ini, beliau telah mengisytihar sokongan terhadap Prabowo dan Gibran. Saya berkesempatan berjumpa dengan Ibu Khofifah. NU tidak berada pada barisan partai politik manapun. Nah, warga NU boleh membangun aspirasi atau afiliasi, apakah dengan partai, apakah dengan paslon, karena memang warga NU ada di mana-mana, tapi NU-nya tidak kemana-mana. Saya rasa pertama, we need strong power leader. Strong power leader untuk sebuah negara sebesar Indonesia dengan keberagaman yang luar biasa, dengan tantangan internal eksternal yang tidak ringan. Saya rasa saya melihat 02 Pak Prabowo memiliki kekuatan untuk itu. Meskipun beliau menyokong Prabowo, beliau juga meraihkan perbezaan pendapat dan sokongan dari kalangan pengikut NU dan nampak juga ada kebanggaan bahawa NU itu berada di setiap pasangan calon. Itu juga perkara yang diraihkan. Kalau menurut saya ya biar NU di mana-mana. Jangan terlalu kita ego untuk di satu rumah gitu. Di Golkar banyak, di Demokrat juga banyak, di PAN juga ada. Jadi bagaimana kita memberikan referensi tentang keberagaman di dalam sebuah institusi politik yang nanti pada akhirnya kita akan masuk dari pintu yang berbeda. Tapi bersama-sama membesarkan NU. Kekuatan Indonesia ini harus dijaga oleh kekuatan pesantren. Kalau enggak, moderasi, toleransi, sudahlah. Jangan dipikir itu alami, enggak, itu ada proses yang dilakukan oleh pesantren. Membangun moderasi, membangun toleransi, membangun keseimbangan. At-tawazun, at-tasamu, at-tawasud. Begitu guys, politik keislaman di Indonesia yang amat berbeda dengan Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.